warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Masjid Baitus Salam, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkali-kali kita menyampaikan doa Nabi di waktu pagi seperti ini, bahwa Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah bagi umatku di waktu paginya. Mudah-mudahan hadirnya kita, bapak-bapak, ibu-ibu di masjid ini datang lebih awal dengan melaksanakan qiyamul lail, sholat tahajud. Lalu kita sholat subuh berjamaah di sini, mengikuti kajian majelis. Mudah-mudahan keberkahan itu terus dilimpahkan kepada kita dan anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Tema kita setengah jam ke depan tentang derajat sholat khusyuk. Bagaimana menggapai sholat khusyuk. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya, kekhusyuan itu ternyata semakin hari semakin berkurang. Mungkin panjenengan zaman dulu masih remaja, dewasa, pemuda dulu, itu kalau berdoa itu bisa khusyuk. Kalau sholat itu bisa khusyuk. Kalau zikir itu bisa tenanan khusyuk. Sekarang ini kok pokoknya wis gugur kewajiban. Ada sesuatu yang hilang. Oleh karena itu kita ungkap kembali tema ini di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, Allah dawuh, sungguh telah beruntung, sukses orang-orang yang beriman kepada Allah. Telah berhasil, sukses, bahagia orang-orang yang beriman kepada Allah. Pertanyaannya siapa mereka? Ayat kedua jawabannya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang apabila dia sholat, sholatnya khusyuk. Jadi kita kebalik-balik. Wis sholat Pak Ustadz, tapi hidup cek ruwet. Wis sholat Pak Ustadz, tapi pikiran tetap sumpek. Kudune menurut ayat ini, orang yang sholat itu dadi tentrem atine, bahagia jiwanya. Kenapa? Kalau sholatnya ditunaikan dengan khusyuk. Nah, untuk memahami sholat khusyuk, kita mengenal ada 4 derajat keilmuan. Ada berapa Bapak? Ibu? Ada 4 derajat keilmuan. Yang pertama, khusyuk berdasarkan derajat ilmu syariat. Yang kedua, khusyuk berdasarkan ilmu tariqat. Yang ketiga, khusyuk berdasarkan ilmu hakikat. Yang keempat, khusyuk berdasarkan derajat ilmu makrifat. Enten syariat, enten tarekat,
enten hakikat, enten makrifat. Nah, kita contohkan ilmu syariat ini kaitannya dengan apa? Ilmu syariat ini kaitannya dengan ilmu fikih. Wudu, bagaimana wudu yang benar menurut tuntunan Rasulullah. Salat, bagaimana salat yang benar, tata cara kaifiyahnya menurut aturan dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syariat. Makanya dulu Nabi pernah menegur sahabat, ya, karena sahabat itu salatnya kenceng, salatnya boten tenang, salatnya kesusu. Jadi sahabat ini ditegur oleh Nabi ketika dia sudah sholat 2 rakaat. Dia menyapa Nabi dengan mengucapkan salam, assalamu alaika ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kata Nabi, kum irji fasolli fa innaka lam tusalli. Ayo ulangi maneh sholatmu, sungguh kamu belum sholat. Lalu orang ini sholat lagi 2 rakaat. Habis sholat marki Rasulullah dan mendekat kepada Rasulullah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Nabi menjawab. Lalu Nabi mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi maneh sholatmu. Kan iku gurung sholat. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali dia ulangi, Nabi juga hampir mau bilang lekong kok ngulangi maneh, tapi dia ikut takut, ya Rasulullah, aku ini ngulangi sholat sebab aku ini taat kepada apa yang kau perintahkan. Suruh ngulangi tak ulangi, suruh ngulangi tak ulangi. Cuma ya Rasulullah, aku iku iso sholat sing paling apik ya sing ngono kuwi iku. Aku iso sholat mung iku ya Rasulullah. Alimni ya Rasulullah, tolong ajari kami cara sholat yang benar wahai Rasulullah. Nah maka kaifiyah tata cara sholat yang benar niku jenenge ilmu fikih, datangnya dari Rasulullah sebagai syariat yang harus kita ikuti. 1, ilmu syariat fikih. Yang kedua, ilmu thariqah. Napa ilmu thariqah niku? Ilmu thariqah tasawuf. Berkaitan dengan ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu hati. Jadi kalau tadi ilmu syariat, bab fikih yang mengerjakan abdan, anggota badan, rogo kita. Sholat yang sehat berdiri harus berdiri, anggota badan. Takbir, tata cara takbir, angkat kedua tangan, anggota badan. Itu namanya bab fikih, bab syariat yang ngerjakan anggota badan. Kalau ilmu thariqah tasawuf bab hati. Jadi ternyata sholat yang khusyuk itu bukan bagus dari gerakan fisiknya saja, bukan bagus bagaimana tata cara sedekapnya, bagaimana tata cara ruku, i'tidalnya, sujudnya, duduknya, bagaimana bacaan-bacaan dalam sholatnya, bagaimana yang digerakkan oleh anggota tubuhnya. Bukan hanya itu, ternyata juga butuh hadirnya hati. Disebut ilmu thariqat tasawuf, hadirnya hati. Yang ketiga, yaitu ilmu hakikat tauhid. Ilmu hakikat berkaitan dengan tauhid. Karena ibadah kita tidak diterima oleh Allah kalau tidak punya tauhid yang benar. Tauhid yang benar kita tidak lain kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Tidak ada tujuan yang patut kita raih dalam kehidupan ini
tidak lain untuk menggapai ridhonya Allah. Niku namanya hakikat tauhid. Nah ini nanti berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ruh. Karena bertauhid niku kaitannya dengan ruh. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia, tidaklah Allah menghidupkan jin dan manusia, tidak lain tugas mereka untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk bertauhid kepada Gusti Allah. La ilaha illallah. Niki bab napa? Bab ruh. Kenapa? Manusia yang hidup karena masih ada ruh. Kalau manusia sudah tidak ada ruh, nopo asmane? Mayit, batang. Kalau orang sudah meninggal dunia, nopo masih ibadah? Sudah tidak ibadah. Karena hanya manusia yang hidup yang wajib ibadah. Selama masih ada roh, maka dia wajib bertauhid. Maka setiap orang hidup harus tahu siapa Tuhannya. Maka orang yang sholat harus punya keyakinan Allahu Akbar. Harus punya kesadaran bahwa dirinya sedang sholat, dirinya sedang menghadap Allah, dirinya sedang mempersembahkan ketaatan hanya untuk Gusti Allah. Niku namine hakikat tauhid. Niku ruh. Ruh. Nah yang keempat niku disebut derajat ilmu makrifat. Makrifat niku pun kenal Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau saya contohkan ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu makrifat, 4 saja. Tidak ada yang kelima jadi maksiat. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat, boten maksiat. Jadi 4 saja. Ibaratkan seperti buah jeruk nopo buah manggis. Pada buah jeruk angen-angen. Mumpun angen-angen buah jeruk nggih. Nah, angen-angen buah jeruk. Nopo manggis nggih, boten napa-napa. Pada buah jeruk niku enten napa? Bagian luar namanya kulit. Di dalam kulit ada apa? Ada isi. Di dalam isi ada apa? Ada airnya, ya ada rasa. Di dalam rasa ada apa? Rasanya apa? Manis, berarti nikmat. Panjenengan kalau diajak, ayo mangan yuk, nondi, di kono lho, warung kono penak. Penak, berarti dia sudah makrifat tuh. Penak. Jadi dalam kulit ada isi, dalam isi ada rasa, dalam rasa ada nikmat. Untuk mendapatkan nikmat, dapatkan rasa. Nggih. Untuk mendapatkan nikmat, enak. Untuk dapatkan enak tadi, dapatkan rasa. Untuk bisa mendapatkan rasa, makan isinya. Oh enggak aruh enggak dimakan, enak manis, manis yuk, manis. Aruh men. Yo manis lah. Terus nyoba gurung. Nah, ya, berarti belum yakin nih. Untuk mendapatkan rasa, makan isinya.
Untuk makan isinya, napa diemplok buah ini? Boten, dikupas dulu kulitnya. Nah, ini pelan-pelan. Derajat sholat khusyuk niku kula contohaken seperti orang makan jeruk. Ya. Maka kulit itu disebut syariat. Kulit jeruk niku syariat namanya. Ibu-ibu terutama kalau panjenengan belonjo buah jeruk niku kalau beli jeruk niku milih apa dikasihnya? Milih loh. Wong tuku bukan dikasih. Namanya beli milih kulite. Milih jeruke. Sing dipilih sing gimana, Pak? Yang bagus itu yang seperti apa? Kulitnya yang masih seger. Terus yang boten gembur mungkin karena jatuh. Ya sing seger lah kulitnya sing seger kira-kira wis mateng ae iki. Manis kira-kira. Jadi dipilih kulit yang bagus. Kulit niku syariat, Pak. Maka orang sholat niku ya kudu bagus gerakan sholatnya, Pak. Boten sak karepe. Mesti tanglek. Rasulullah itu ne cara ruku dos pundi nggih. Rasulullah niku ne sedekap dos pundi nggih. Rasulullah niku ne salat bacaane ana apa mawon nggih. Mesti tanglek. Niku namanya syariat. Digambarkan seperti kulit yang bagus. Pantes sae kulitnya elek kok. Kira-kira nek kulitnya jelek, isinya api apa jeleknya? Tapi ada enggak kulitnya bagus ternyata isinya kok keras? Mungkin aja. Mungkin aja. Orangku sholatnya api. Allahu Akbar. Tapi sombong. Perilakunya sombong. Tunjuk-tunjuk neng wong-wong iku. Oh, kaya keluru kabeh neraka iku neraka. Wis gak kaya aku ibadah kaya aku. Berarti kulitnya api neng gak ono isine. Nggih. Salat itu ya kulitnya api, caranya benar, hatinya bagus. Isine kudune api. Makanya milih. Pilih kulit sing api, moga-moga isine api. Nggih. Nah, isi itu namanya hati. Isi niku namanya tarekat tasawuf hati. Maka pastikan beli jeruk kulitnya bagus, enten isine. Toko jeruk kulitnya api-api gak ono isine tibae. Keras kabeh, gak iso dimakan. Nah, isi itu namanya tarekat tasawuf bab hati. Kalau isinya bagus, hatinya bagus, insya Allah enten isine jerone niku rasa. Ono rasane pasti iki. Nek keras gak ono rasane, Pak. Mungkin pahit malahan. Di maem niku manis. Niku namanya hakikat tauhid. Eruh. Orang itu kalau hatinya hadir ketika sholat, maka dia akan merasakan nikmatnya sholat. Manisnya sholat. Panjenengan iku sholat berjamaah ten masjid, suwe sholatnya, isok manut, kepeksa napa nyabar-nyabari. Panjenengan lah, sholat subuh berjamaah tadi loh, kan lumayan tuh ada berapa menit kira-kira sholat ini iku. Panjenengan kalau sholat sendiri di rumah nggih sak monten lamane. Sholat di masjid ya kepeksa ya nyabar-nyabari, gak iso protes. Ramadan milih-milih, sapa imam engko bengi? Embuh kirangan. Loh, Pak Ustadz iki, waduh remek. Apa? Ning imame suwe. Gak enak lagi suwe. Nek enak karuan. Makmum iku semilih-milih, Pak. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Maka
Sebenarnya pelibatan ibadah kita kepada Allah itu 3, Pak. Yang pertama unsur fisik, ragawi kita, anggota badan kita. Yang kedua hati kita. Yang ketiga ruh kita. Karena kita masih hidup dari sholat, dari ibadah, dari zikir. Karena masih ada ruh. Pelibatan ibadah kita melibatkan 3. Sebenarnya 3 aja. Thariqat, syariat, thariqat, hakikat. Cukup sebenarnya ini. Kalau ini didapatkan, insya Allah makrifat. Aslinya ngoten. Kalau orang itu ibadahnya melibatkan 3 hal. Tata cara syariatnya benar. Hatinya hadir dalam sholatnya. Lalu ruhnya. Ruh niku kaitannya kalian rasa. Panjenengan niku nek sholat. Makanya saya tanya. Kalau panjenengan sholat di rumah, Pak, sendirian. Sholat di rumah sendirian, Bu, panjenengan enake cepet-cepet selesai sholat, napa berlama-lama sholat? Kalau sholat di rumah lah sendirian, biasa lo panjenengan sholat kalau sendiri, iku pengen cepet-cepet selesai apa berlama-lama? Wis rata-rata lo pengen cepet-cepet selesai. Kenapa? Sholatnya tersiksa. Lah, lamanya makan dengan lamanya sholat, lama mana, Pak? Lamaan makan. Apa? Mangane enak. Coba kalau kita bisa merasakan sholat itu nikmat, Pak, enak. Kira-kira akan berlama-lama sholat apa? Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, makna khusyuk niku napa? Surat Al-Ghasyiyah ayat kedua. Wujuh yawma idzin khashi'ah. Wajah mereka pada hari kiamat itu tertunduk dan merasa terhina. Khashi'ah dimaknai surat Al-Ghasyiyah ayat kedua itu khashi'ah, khusyuk itu dimaknai at-tadarru' wa tawadu. At-tadarru' wa tawadu. Mereka merasa tunduk dan merasa hina di hadapan Gusti Allah. At-tadarru itu tunduk. Tunduk niku bersifat fisik. Makanya upayakan kalau sholat niku tenang fisiknya. Kalau zikir niku tenang fisiknya, anggota badannya. Coro gampangane panjenengan zikir niku tasbih, tahmid, tahlil mantun sholat nggih. Subhanallah pinten? 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Karena kesusu, zikirnya kesusu mantun sholat niku, panjenengan ngomong tok subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Masa begitu? Ya kudu tenang. Tadarruk niku tunduk niku tenang cara fisike. Subhanallah, 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 tenang. Sekarang panjenengan ngelakoni tenang napa ngelakoni cepet? Subhanallah, 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 banallah, 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 banallah. Sak cepet-cepetnya lah. Subhanallah, 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 subhanallah. Sak cepet-cepetnya itu paling cepet. Nih cepet mana wis? Banallah, 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 banallah. Sejak kapan Gusti Allah pakai ban? Subhanallah. Masya Allah, nikmat Allah itu dicurahkan begitu besar kepada kita. Allah memberikan nikmat sangat banyak kepada kita.
Dikengken Gusti Allah, ayo tasbih subhanallah. Kita dilihat oleh Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gusti Allah, koneku dikai nikmat banyak dari saya, disuruh subhanallah aja, koneku gak ikhlas koneku. Terus pundi? Allahu akbar, bar, ajak bubar. Alhamdulillah, blah 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 blah. Gusti Allah, koneku gak ikhlas. Disuruh tasbih, tahmid, tahlil, ngono ae, takbir, koneku gak ikhlas. Kenapa? Karena boten memfungsikan. Pertama, makna khusyuk niku tunduk. Orang tunduk niku tenang. Tenang. Boten kesusu. Yang kedua, tawadhu. Tawadhu niku rendah. Rendah diri kita, rendahkan jiwa raga kita di hadapan Gusti Allah. Maka bukan sekedar tunduk, tapi gawene ikhlas. Maka orang itu kalau tunduk, tenang sholate, terus karo ikhlas melaksanakannya, insya Allah akan terasa nikmat sholat itu. Makanya para ulama dawuh ya, makna khusyuk niku al-khudu atau at-tadarru wat tawadhu. Khudu niku tunduk patuh, merendahkan dirinya secara fisik di hadapan Allah. Makanya ada di antara hadis Rasulullah riwayat Bukhari, Nabi dawuh ada orang 60 tahun sholatnya terus menerus. Iku sholatnya 60 tahun. Panjenengan sholatnya sudah berapa puluh tahun? Umurnya 60 tahun. Sholatnya kurang nyampe 60 tahun. Niki empun sholat 60 tahun kata Nabi. Orang ini tidak diterima sholatnya oleh Allah. Sahabat tanglek, ya Rasulullah 60 tahun sholat terus menerus. Iya. Tidak diterima. Iya. Kenapa sebabnya ya Rasulullah? Lalu Nabi jawab, orang ini kalau sholat cepet, ruku'e boten sempurna, cepet berdiri, sujudnya boten sempurna, cepet ngangkat. Allahu Akbar, Allah, cepet. Ya Allah, kula boten ngasih contoh sing taraweh 23 rakaat mung 7 menit niku. Cuwape niku. Kira-kira napa niku? Ikhlas napa boten gitu-gitu. Ini bukan untuk menilai orang, tapi bagaimana kita pribadi masing-masing kalau kita ini berzikir kepada Allah. Kalau kita ini sholat kepada Allah. Apa yang kita lakukan? Di mana tingkat kehusyuan kita? Sebab tadi dikatakan ibarat buah jeruk niku, kalau kulitnya bagus, secara tuntunan syariat wudunya benar, sholatnya benar, lalu hatinya hadir karena isinya bagus, maka insya Allah ada rasa. Rasanya apa? Manis. Nek manis niku apa? Nikmat. Berarti sholat itu yang dijalankan, yang dijalani, zikirnya, sholatnya, amaliyahnya itu jadi nikmat. Manis. Makanya mutabaah Nabi niku enten kali. Cara mengikuti Rasulullah niku ada dua, disebut ittiba Rasul. Yang pertama disebut jaliyah. Jaliyah niku zohir, ketingali, nyata. Yang kedua khofiyah. Khofiyah niku sing samar-samar, sing boten ketingali. Contohnya sing jaliyah, nggih kados salatnya tadi. Salat panjenengan dari rumah bidal ke masjid, ngaos, salat zakat, ketingali, poso, buka sahur kapan, tahu. Haji umroh napa malih, mau berangkat pamitan, diiring-iring, nanti pulang disambut, ketingali.
Harus nampak. Amalan-amalan yang harus nampak ditampakkan. Enten tiang muslim niku, saya ini mau sholat tapi takut ria. Akhirnya nggak kelihatan sholat. Jangan sampai kaum muslimin lihat konconya itu, ketemu tetangganya itu mikir, niki Islam apa boten tiang niki? Apa? Nggak pernah kelihatan sholat. Ramadan ya, orang kelihatan Ramadan. Kalau ditanya, Pak sampean sholat, ojo ngomong-ngomong nih masalah sholat itu urusan pribadi. Saya pernah punya teman namanya Muhammad Islam, nggak pernah sholat. Kan membingungkan kawan dan lawan. Namanya Muhammad Islam, tapi nggak sholat. Ya Allah, jangan sampai tetangga ragu. Aku punya tetangga ini, namanya Ibrahim, tapi orang tahu kita sholat, orang tahu naik masjid. Islam apa enggak? Karuan namanya Bram misalkan. Ya Allah, jangan membingungkan Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang jaliyah itu mesti kelihatan kalau sholat. Yang hobiyah, niku sebangsa yang sir, yang urusan hati. Nah, karena urusan hati, tidak setiap orang tahu bagaimana keadaan hati orang lain. Yang tahu adalah dirinya. Sholat saya ini ikhlas nopo boten. Mau nggak dipirsani piyambak. Kalau panjenengan sholat, Allahu Akbar sholat. Apakah hati panjenengan itu merasa bahwa panjenengan sedang menghadap Gusti Allah napa boten? Pokoke ngadeg doae, deloe ngadep kiblat, ono wong akeh kiri kanan, ngarep wonten pinten-pinten sop, ngoten. Tapi tidak ada dalam hati dan pikirannya dia sedang menghadap Gusti Allah. Maka khusyuk niku perlu muraqabah. Napa muraqabah? Merasa diawasi oleh Gusti Allah. Enten diawasi, enten dilihat, enten dipentelengi. Kinten-kinten jenengan milih sing pundi? Arek cilik waktunya sholat dolanan rame. Ada jenengan ngawasi, tetap dolanan rame. Terus jenengan lihat, tetap rame. Begitu jenengan pentelengi, melotot matanya gini, langsung diem. Kira-kira kita ini ingin khusyuk, nunggu apa? Diawasi Allah, dilihat Allah, nopo dipentelengi Gusti Allah kira-kira. Kalau setiap orang itu merasa dilihat oleh Allah, insya Allah kinten-kinten panjenengan merasa sholatnya itu diawasi, dilihat atau dipentelengi Allah. Kinten-kinten sholat panjenengan bisa bagus napa boten? Insya Allah bisa bagus. Karena hanya orang yang mengenal Allah akan membentuk kepribadian. Orang yang merasa melihat Allah akan membentuk karakter kehidupan. Jadi sholat khusyuk niku secara fisik tunduk kepada aturan Allah, tunduk kepada syariat Allah, terus pelaksanaannya tenang, Pak, boten kesusu. Terus yang kedua, hati, hadirnya hati. Yang ketiga, enten rasa, namanya tadabur lita'zimi rabbi, mengagungkan Allah, enten rasane. Sekarang monggo jenengan misalkan subhanallah niku hanya suara to ngomong zikir tasbih ngucap subhanallah, napa sudah terasa ada rasane. Nah, maka proses hati niku ada proses berpikir, yaitu otak kita berpikir, subhanallah maknanya maha suci Allah. Maka memikirkan makna subhanallah, lalu hati hadir dengan kalimat itu, nah roe merasakan. Jenengan mendengar, sing gampang niku enten kori bacaane enak.
Kira-kira panjenengan bisa merasakan nikmat adem ngoten? Alhamdulillah. Nah, sekarang bacaan panjenengan, zikir panjenengan dalam sholat panjenengan ada terasa nggak itu? Subhanallah, subhanallah. Terasa nyaman, adem, terasa tenang. Teruskan, berarti ruhnya panjenengan hidup. Tapi nih gak kerasa apa-apa, berarti ruhnya itu masih belum hadir. Nah makanya saya gampang latihan niku orang ibadah haji umroh niku masya Allah. Panjenengan masuk ke sini dulu masjid, oh masjid Baitul Salam api, lebu yus api jamaah rame, ngono tok. Ono brebes mili. Panjenengan datang ke Masjidil Haram dari jauh lihat masjid mewek, nangis. Nopo benten nopo? Sebab ruhnya panjenengan hadir. Lihat masjid Haram, baru lihat sudah nangis. Masuk nanti lihat Ka'bah, nangis mana? Lihat tok lo guru lapo-lapo. Ruhnya muncul, ada zauk, ada rasa di situ. Maka sebenarnya kalau kita tahu, Gusti Allah itu tidak hanya ada di Mekah, tapi ada di sini. Karena memang demikianlah. Orang bilang auranya kehidupan di Mekah niku kultimi apa namanya? Di situ pusatnya energi. Sehingga gampang hati kita ini kena setrum gitu kan. Untuk merasakan cinta nang Allah, rindu nang Allah. Lihat masjid, lihat Ka'bah dia udah nangis. Di sini dungo gak nangis-nangis. Jangan sampai nanti ada pertanyaan, jangan-jangan Gusti Allah bedo. Sama. Maka rasakan Allah yang ada di sana itu Allah yang sama yang kita sembah di sini. Maka kalau dimunculkan ruh itu, insya Allah panjenengan niku lembut atine. Ampun mantun jam 5 lebih 5 menit hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Satu pertanyaan yang selalu menghantui saya itu, kalau hati oke lah, saya tidak bisa tapi saya sendiri yang tahu. Nggih. Tapi tentang gerakan itu sampai sekarang ini saya tidak pernah belajar tentang gerakan yang benar. Nggih. Sholat itu gerakannya yang gimana aja yang benar. Nggih. Saya kadang-kadang masih melihat orang sholatnya kok begitu. Saya tanya-tanya betul gimana. Nggih. Nah itulah karena ya terus terang kita kan nggak pernah ketemu dengan Rasul. Hanya diberitahu bahwa sholatlah seperti sholatnya. Nggih. Jadi banyak variasi yang ada. Nggih. Termasuk barangkali ya termasuk di dalam gerakan yang selalu yang tadi dikatakan. Saya sampai sekarang masih tetap belajar dengan orang lain. Nggih. Tapi begitu banyak aneka ragamnya itu menimbulkan pertanyaan saya. Nggih. Apakah sholat saya ini diterima ya kalau gerakannya saya salah? Itu pertanyaannya. Nggih. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Jadi yang terpenting belajar tentang kaifiyah atau syariah fikihnya sholat, wudu. Yang terpenting ketika disampaikan ada landasannya, ada dalil agamanya, ada penjelasan ulamanya, gitu. Jadi adapun nanti ketika ternyata dalam prakteknya kok ada beda-beda, ya nggak apa-apa. Yang penting ada dalilnya, ada dasarnya, ada penyampaian dari ulamanya, gitu. Tanpa saling menghujat merendahkan yang lain, gitu. Jadi maka perlu belajar lagi tentang fikih wudu, fikih sholat, itu tataran kulit. Nah memang kulit itu mengantarkan ke isi. Kulitnya bagus, isinya insya Allah bagus. Nek isinya bagus, insya Allah rasanya manis. Nek manis pasti nikmat. Itu penting.
Maka belajar tata syariat fikih yang benar. Kan Nabi itu ndawuh ngeten. Nabi itu antara berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, qaribam minas sawa. Qaribum minas sawa. Lamanya itu hampir sama. Itu jarang dipraktekkan. Jarang dipraktekkan. Sing akeh iku ngadege suwe. Karena ngimami ayat Qur'ane wakeh. Tapi ruku i'tidalnya cepet. Jane lebih apik wis Al-Fatihah surat pendek-pendek saja. Nanti rukunya rodo dilamakan sedikit, i'tidale sujude. Nek cara bahasa Nabi, qaribam minas sawa. Lamanya itu antara berdiri, ruku, i'tidal, sujud hampir sama. Intinya untuk apa? Agar kita tunduk, merasakan ketundukannya, dirasakan ketenangannya, boten tergesa-gesa kan gitu. Lalu belajar mengikhlaskan pada posisi itu. Makanya ketika ruku itu enten doa loh. Allahumma inni laka roka'tu. Selain di antara tasbih subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli. Subhanallah, 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 subhanallah. Selain tasbih-tasbih itu ada doa Nabi ketika ruku Allahu Akbar. Allahumma inni laka roka'tu. Nun Gusti, inilah rukuku untukmu. Aku iman kepadamu. Aku tunduk taslim. Berserah hanya kepadamu. Ketundukan pula ya Allah. Tulang belulangku, syaraf-syarafku, dagingku, semua kutundukkan di hadapanmu ya Allah. Itu doa Nabi ketika ruku. Memaknai apa? Mentadaburi posisi-posisi sholat itu ternyata sedang mengagungkan Allah. Itu supaya apa? Hatinya hadir, ruhnya saged merasakan. Maka orang yang ruhnya hidup senang melihat orang lain senang, sedih melihat orang lain susah. Panjenengan ahli sholat, ahli masjid, gembira lihat tonggoe sedih. Jangan. Seneng lihat tonggoe kecelakaan, rasa no. Berarti ruhnya mati. Orang mukmin itu yang ahli ibadah, ruhnya jadi lembut. Demikian Pak. Nanti saya digugat para jamaah jam 5:50. Tadi dari beliaunya jam 5 selesai. Mudah-mudahan manfaat. Ini sekedar penyampaian apa yang kita sampaikan tentang menggapai sholat khusyuk dalam derajat keilmuan. Hanya kepada Allah jualah kita memohon taufik hidayah. Allahumma ya man allamal insana ma lam ya'lam. Wahai Allah pemilik perbendaharaan ilmu yang sempurna, ajari kami ya Allah ilmu yang kami belum tahu, ilmu yang mengantarkan kami tunduk dan patuh kepadamu, bisa sholat khusyuk, sholat yang ikhlas ya Allah. Nawwir qulubana ya Allah, berikanlah cahaya di hati kami, cahaya yang menuntun kami menjadi hamba-Mu yang soleh, hamba-Mu yang taat, yang takwa kepadamu. Allahumma aslih lana fi dzurriyyatina. Ya Allah, baikkanlah jalan hidup kami ya Allah, dan Engkau baikkan pula jalan hidup anak-anak cucu-cucu kami ya Allah. Inna tubna ilaik ya Allah, terimalah taubat kami Gusti, berkahi sisa umur kami. Berkahi usaha pekerjaan kami, berkahi ya Allah rezeki kami, ya Allah berkahi sisa umur kami hingga saatnya pulang husnul khatimah. Wafat dalam keadaan iman Islam, wafat dalam keadaan menunaikan ketaatan amal soleh di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan-kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahil hidayah wat taufik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih belum waktu syuruk. Monggo disediakan. Alhamdulillah, terima kasih pada panjenengan semuanya yang telah mengikuti kegiatan ceramah ini melalui live kami. Terima kasih pada Dr. Ahmad Burhan, Kabid Pais Love. Alhamdulillah, terima kasih Abah. Terima kasih pada Bapak Muhammad Masyuri. Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah, demikian pengajian rutin bersama Masjid Baitul Salam untuk kesempatan kali ini diisi oleh beliau Al-Ustadz Haji Enjang Juwaini Zen. Bila video ini bermanfaat untuk panjenengan dan keluarga, monggo bisa di-share kepada keluarga terdekat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.